133. Penerjemah, Rainbow Turtle. Negosiasi dengan Bi-Yung selesai dan Hakim mendesak saya. Jika sudah selesai maka kembali. Hakim itu melamun menatap botol minuman keras saya lagi. Sepertinya dia belum cukup minum. Tunggu, dia mengatakan bahwa Hades dan Persephone tidak ada saat ini. Hei, Hakim Nim, satu hal lagi. Aku tidak tahu apa ini kali ini tapi. Aku akan memberimu botolnya. Mata sang hakim menatap kata-kataku. Tolong bawa aku ke Tartarus lagi. Tidak ada waktu jadi saya pergi ke Tartarus dan kemudian kembali lagi. Itu hanya waktu yang singkat tetapi hakim sudah mabuk. Lalu kamu selesai. Iya. Hades dan Persephone pergi adalah langkah ilahi bagi saya. Saya hanya memberikan sedikit informasi tetapi jika saya mengenal Kim Namun, itu saja akan membuat perbedaan besar. Saya menantikan Gigantomachia yang akan tiba suatu hari. Ada pesan yang ditinggalkan Ratu. Ratu. Iya, saya akan langsung membacanya. Hakim mengulangi kata-kata Persephone dengan suara yang dalam. Inkarnasi Kim Dokja, kamu telah menyelesaikan tugas dengan cara yang sangat menarik. Petik 2. Banyak nebula di Starstream sekarang memperhatikanmu. Banyak dari mereka memusuhi Anda. Sebenarnya, skenario ini terlalu menarik perhatian dari rasi bintang. Kamu harus siap. Saya menjadi sedikit gugup setelah mendengarkan ceritanya. Apakah ini terkait dengan kepergian Hades dan Persephone? Reaksi dari rasi bintang besar lainnya terasa menurun beberapa waktu yang lalu. Khususnya, Uril atau Uril. Harap dicatat bahwa Uril adalah bagian dari nebula Eden. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, merasa kasihan. Konstelasi, Secretive Plotter, menghibur, Prisoner of the Golden Headband. Orang-orang ini masih di sini. Kalau begitu berjalanlah dengan baik. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Yang penting adalah membangun cerita saya. Beberapa nebula mungkin membenci saya seperti yang dikatakan Persephone, tetapi itu bukan semua orang. Ada angin puyuh yang jauh dan bidang pandangan saya berangsur-angsur berubah. Begitu saya membuka mata lagi, saya telah kembali. Dok Jasi. Ada ketegangan aneh di suara itu. Aku memukul pipiku untuk sadar. Lalu aku melihat wajah cemas Lee Hyun Sung dan bertanya, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar kami berdengung. Lee Ji-hye dan yang lainnya semua berkerumun di satu tempat. Di udara, jejak ruang terdistorsi muncul. Portal, itu adalah jalur yang saya dan teman saya lalui. Mengapa benda ini terbuka? Bukankah skenarionya berakhir? Lee Hyun Sung menjelaskan, grup kedua Korea Selatan telah muncul. Grup kedua, mereka datang sekarang. Aku tidak begitu yakin. Ada perasaan bahwa kelompok kedua datang terlambat. Biasanya kelompok kedua muncul seminggu setelah kelompok pertama, tetapi kali ini penambahan personil tidak terjadi sampai setelah skenario berakhir. Itu berbeda dari Jepang, yang kelompok ketiga dikerahkan dalam sekejap. Lee Hyun Sung dan aku menuju portal. Ah Jusi, lewat sini. Saya menuju ke arah suara Lee Ji-hye dan kemudian seorang pria muncul dari portal. Seluruh tubuhnya adalah arang, seolah-olah dia telah terbakar abis. Pria ini adalah seseorang yang saya kenal. Saya bertanya dengan ekspresi kaget, Jung Min Seok si. Apa ini? Jung Min Seok. Dia adalah satu dari sedikit pembaca yang ada di pihak saya ketika saya berperang melawan para nabi. Saya pikir dia telah mati setelah perang raja karena saya belum melihat wajahnya untuk sementara waktu. Kenapa dia ada di sini? Lee Seolwa muncul dan mulai memperlakukan Jung Min Seok. Namun, sudah terlambat. Pada menit terakhir, Jung Min Seok bertemu mataku dan bergumam ke arahku. Jangan. Kembali. Itu adalah kata-kata terakhir Jung Min Seok. Kamu telah melindungi kedamaian tanah damai. Tali besar bersinar di udara. Masih ada suasana yang meriah tetapi ekspresi anggota partai saya berbeda. Lee Ji-hye bertanya-tanya dengan suara bingung, apa-apaan ini? Itu adalah situasi di mana skenarionya tidak sepenuhnya ditutup sehingga bukan hal aneh bagi personil tambahan untuk dikirim. Namun personil tambahan terluka sejak awal. Apakah ada kasus seperti ini di Jepang? Asuka Ren menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Lee Hyun Sung. Mungkin mereka diserang oleh sesuatu ketika melintasi portal. Apakah itu mungkin? Ada saat-saat ketika ada spesies dimensi yang hidup di portal. Namun, berdasarkan ingatanku, itu tidak terjadi dalam skenario ini. Kemudian Lee Ji-hye memberikan pendapatnya. Mungkin orang-orang yang tersisa bertarung di antara mereka sendiri. Saya tidak ingin seperti itu tapi itu dugaan yang paling realistis. Asuka Ren mengangguk dan menambahkan, tidak ada tahta absolut di pihak Korea Selatan. Iya. Maka ini tidak mungkin. Jepang saat ini dalam situasi yang sama. Di negara-negara yang tidak terpengaruh oleh tahta absolut, para pemimpin kelompok sering berubah. Sejauh yang saya tahu, ini terjadi beberapa kali di Ways of Survival. Situasi ini sedikit mengejutkan. Itu masih tahap awal dari skenario. Jika yang terisolasi bergabung bersama, kekuatan mereka masih belum cukup tinggi. Selain itu, Seoul telah menyiapkan rencana darurat. Ada Yosangah, Jung Hee-won dan ibuku, Raja Pengembara. Mustahil bagi kelompok kepemimpinan baru untuk muncul selama mereka ada di sana. Mata anggota partai cemas. Mungkin, tidak mungkin.
Tak satu pun dari kelompok kedua yang dijadwalkan datang. Hanya Jung Min Seop yang tiba dan dia dalam kondisi sekarat. Bahkan ada pesan, jangan kembali. Saya bisa menebak beberapa kemungkinan tetapi kita tidak akan tahu pasti kecuali kita kembali. Kapan dia muncul? Yo Jong Hyuk berbicara dari sampingku. Aku mengangguk pada kata-katanya. Anda benar. Mari kita kembali dan memeriksanya. Petik 2. Kemudian pesan skenario terdengar. Kompensasi tambahan untuk kontributor utama telah tiba. Kontributor utama, Kim Dok-ja, Yo Jong Hyuk. Akhirnya, hadiah skenario utama telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa riwayat kompensasi? Aku mengangguk. Daftar hadiah. 1. Moonwave Folded Fan tingkat SSS. 2. Blue Dragon Sword SSS. 3. Gelang Magic King SS Grade. 4. Pilihan salah satu keterampilan A Grade berikut. Ada total 4 hadiah. Daftar kompensasi cukup besar karena skenarionya sangat sulit. Item seperti Moonwave Folded Fan dan Blue Dragon akan menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan peninggalan bintang setelah mereka secara bertahap ditingkatkan. Tidak akan ada kerusakan. Selain itu, ada gelang Raja Sihir. Ini adalah item yang bagus untuk bertahan melawan mantra pemula dan menengah dari yang kembali berbasis sihir. Namun, aku telah mendapatkan pedang pemotong rumput dan 2 item pertama tidak terlalu menguntungkan. Gelang Magic King menarik tetapi nilainya berkurang kecuali saya bertemu dengan seorang yang kembali. Dengan demikian, jawabannya sudah diperbaiki sejak awal. Aku akan memilih opsi keempat. Daftar keterampilan muncul di depan saya. Alasan peningkatan peringkat adalah karena keterampilan yang muncul terutama milik sistem Murim. Manifestasi alam, fit baru. Pedang yang kecil. Tai Chi mengaburkan telapak tangan. Ada teknik-teknik indah dari sekolah Shaolin atau yang terkenal seperti 24 ilmu bunga pedang plum. Setiap orang adalah keterampilan yang saya idamkan tetapi saya hanya punya satu pilihan, jadi saya harus berhati-hati. Seperti yang saya sebutkan terakhir kali, terlepas dari tingkat keterampilan, beberapa keterampilan sangat sulit diperoleh. Akan ada kesempatan untuk mendapatkan keterampilan Murim lagi, tetapi jika saya melewatkan kesempatan ini, ada keterampilan yang tidak akan pernah saya dapatkan. Sebagai contoh, Peace Land membatasi, skill kelas A. Aku akan memilih skill A grade, miniaturisasi. Li Jihye melihat pilihan saya dan berteriak, "Ah Jusi, apakah kamu gila? Mengapa? Kenapa kamu memilih hal seperti itu? Terlalu stres untuk menjadi kecil. Aku lebih suka kamu memilih Blue Dragon Sword dan memberikannya padaku." Petik 2. Lee Hyun Sung juga tampak terkejut. Anak-anak tidak peduli dan bermain satu sama lain. Di sisi lain, orang-orang kecil tampak aneh tersentuh. Mereka mungkin berpikir saya memilih keterampilan ini untuk mengingat mereka. Sekarang kompensasi telah berakhir, sekarang saatnya untuk kembali. Saya yakin Anda menjadi dekat satu sama lain tetapi tolong ucapkan selamat tinggal. Dok Kaebi membuat pengumuman dan kemudian sebuah portal besar muncul di udara. Gilemium dan orang-orang kecil berkumpul di sekitar kami. Pergi dengan hati-hati. Terima kasih. Saya pasti akan mengingat Anda. Petik 2. Orang-orang kecil menyanyikan lagu perpisahan untuk kami. Mata Asuka Ren memerah. Kelompok Jepang juga menghilang ke portal. Anggota partai saya adalah yang terakhir pergi. Nyanyian rakyat kecil berlanjut. Saya terus mendengarkan dan sepertinya mendengar beberapa lirik. Hero yang menyelamatkan Peace Land. Namanya. Itu bukan Dokuja. Dokja. Oh itu Dokja. Sial, apa liriknya? Makhluk tanah damai terkait dengan legenda Anda. Prestasi ini dapat dilihat setelah menjadi rasi bintang. Di atas menara lonceng, aku bisa melihat Kyrgios menatapku. Saya pikir dia akan lari seperti ini dan membuat segala macam ancaman setelah skenarionya selesai, tetapi dia hanya menonton dengan tenang. Asuka mengatakan kepada saya pikir dia menghargai Anda. Hah? Itu hanya perasaan. Saya tidak tahu mengapa. Petik 2. Asuka Ren tersenyum padaku. Kualifikasinya sebagai pencipta mungkin hilang tetapi penulis masih menjadi salah satu pembaca. Mari kita selamat dan bertemu lagi, orang-orang Korea Selatan. Asuka Ren membungkuk dan menghilang ke portal. Lalu kami juga masuk. Visi saya berputar dan begitu saya sadar, kaki saya menyentuh tanah. Saya tidak terlalu pusing karena saya pernah mengalaminya sebelumnya. Skenario utama telah berakhir. Pandangan Seul memasuki mataku. Saya melihat sekeliling dan Yo Jong Hyuk adalah satu-satunya yang tiba di tempat yang sama dengan saya. Kami mungkin telah memasuki portal yang sama tetapi pintu keluarnya berbeda. Tetap saja, mengapa saya dengan orang ini? Kim Dok-ja, pindah. Saat Yo Jong Hyuk berbicara, tanah tempat kami berdiri meledak. Peluru ajaib yang terbang mengubah area ini menjadi berantakan. Raja Agung. Jangan panik, menembak. Mereka toh tidak di sisi yang sama. Tinggalkan Raja Agung dan pergi untuk Raja tanpa pembunuhan. Petik 2. Di satu sisi, itu adalah serangan yang diharapkan. Lusinan orang berkumpul di luar awan debu. Pada pandangan pertama, mereka memiliki banyak peralatan dan memiliki sponsor. Apakah mereka inkarnasi milik nebula lain seperti yang diperingatkan Persephone kepadaku? Jawabannya masih belum diketahui. Dia tidak bisa membunuh siapapun. Ada penalti jika dia membunuh. Karena itu, jangan ragu-ragu. Petik 2.
Ada kemungkinan dia mengumpulkan poin dan akan hidup kembali. Jangan lewatkan waktu kebangunan rohani dan bunuh dia. Petik 2. Kapan informasi itu bocor? Mereka bahkan tahu informasi, raja tanpa pembunuhan. Setelah beberapa saat, orang yang memimpin mereka muncul melalui debu. Kim Dokja, perlahan letakkan senjatamu dan datang ke sini. Petik 2. Saya mendengarkan kata-katanya. Ketika mereka semakin dekat, penampilan bersenjata mereka menjadi jelas. Setiap orang mengenakan peralatan upgrade dan statistik keseluruhan mereka luar biasa. Mereka tidak akan didorong oleh kelompok pengembara yang dipimpin ibuku. Dari mana asal orang-orang ini? Pemimpin itu menyeringai padaku seolah itu sudah berakhir. Saya tersenyum padanya dan bertanya, di mana Anda mendapatkan informasi saya? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberitahumu bahwa satu bagian salah. Apa? Bila iman diaktifkan. Bila iman ditarik keluar dan langsung memotong pemimpin dan orang-orangnya yang ada di sekitarku.